Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, selamat datang di podcast Pensana. Perkenalkan, nama saya Nakisha Pratosujono dari kelas 8A SMP Negeri 1 Juwana. Dan ini teman saya yang bernama Saya Lucia Santosa dari kelas 8B SMP Negeri 1 Juwana. yang akan menemani kita dalam bincang-bincang siang hari ini. Oke, Lucky, gimana kabarnya hari ini? Ya, oke sih, habis joget selesai ya bersama teman-teman. Dan Oh, juga gitu. Les Raffi enggak sangat menarik bukan? Aduh, kamu suka les? Iya dong, K-pop kan membawa lebih Tapi aku fresh lebih dari- suka ini sih, lebih suka Blackpink. Halah, ya gak apa-apa sih. Oke. Jangan lupa streaming super saya. Gak boleh promosi ya. Oke. Katanya hari ini kegiatan di sekolah padat banget ya. Kegiatannya apa aja sih kok bisa sampai padat itu? Di jam pertama Ya. kelas 8B dan 8A menuju ke alun-alun untuk mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional dan yang lain di sini ya. Jadi kita di sekolahan melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional ya bersama teman-teman gitu. selain. Pantes padat banget. Oke, kita sudahi basa-basi kita. Kita menuju poin penting dalam podcast ini ya. Oke, siap. Oke. Yang pertama, Lucky pernah tidak merasakan pembulian dari orang lain. Jika pernah, ceritakan sambil curhat-curhat sedikit lah. Oh, Sebutin oke. nama pelakunya juga gak apa-apa. Oke ya. Oke, apa ya? Bullying itu banyak ya. Ada bullying verbal, ada Iya. bullying fisik, ada mental juga. Iya. Tapi yang lebih sering katanya tuh cyberbullying ya. Iya, cyberbullying. Tapi kalau anak sekolahan sih lebih ke cyberbullying sama verbal ya. Oh gitu. Kalau Lucky sendiri, bullying apa yang pernah Lucky rasakan? Cyberbullying sih. Ceritakan bisa nggak sih? Oke. Oke. Kita masih ke topik Oke, ya, yuk. Hahaha. Ya, ini kan kita sedang mengadakan lomba opsi ya. Iya. Kamu mewakili dari lomba IPS. IPS, ya. Dan saya IPTR. Iya. Nah, saya sebagai juru bicara di sini. Oke ya. Saya dan kamu dan teman-teman yang ada di sini lolos ke seleksi anak kelas-kelas lah kayak dikelola. Iya. Nah, kita kan lolos. Dan sebelum itu kita kan pasti mengalami seleksi, Iya, benar mencari data, Iya. capek-capean. Iya dong. Iya dong, nggak mungkin nggak capek-capek. Iya dong, Berusaha tadi. untuk lolos juga kan. Iya. Ya. Terus ya itu karena itu kita banyak yang tidak suka. Karena apa? Mereka kurang berusaha sih. Jadi agak minim sekali untuk lolos. Nah, mereka pun karena aplikasi kita sudah Iya, jadi yang jadi IPTR. lumayan bagus sih. Iya bagus. Ya tentu dong, nggak boleh nggak bagus. Oke, Nah. lanjut yuk. Nah itu dari aplikasi itu teman kita yang bernama Kirana itu kan mempromosikan Iya. dengan judul hashtag lolos ke dalam seleksi nanti ya tentunya. Nah dari postingan itu banyak dong teman-teman kita yang nggak suka. Oh, iya. Kalau setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Ayo lanjut. Nah, teman-teman itu gak suka sama kita. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Kayak membuat kita seolah-olah gak ada semangat lagi gitu loh buat Iya. ikut. Nah, dari situ ya kita kayak dapat SW itu judulnya kita udah keliling-keliling Juwana dari anak si A ini ya. Kita sudah keliling-keliling Juwana, dapat ini tuh lelah juga, Lelah Iya. fisik, lelah mental. iya kan? Iya. Tapi dia kok gak lolos gitu loh. Ya kita juga gak tahu karena kita juga dipilih oleh Bulan ya Iya. selaku pembina kita. Iya, benar sekali. Ya setelah itu kita melakukan debat ya namanya juga anak remaja, anak SMP ya. Nah anak itu Si A itu. ya si A itu Iya, yang namanya disamarkan itu ya ya. nggak usah lagi disebutkan aja. Iya, lanjut. Nah bersama teman-temannya itu Iya.
itu melakukan sebuah cyberbullying dengan maki-maki itu loh kata kasarnya. Ke kamu? Iya, saya teman-teman saya juga dong. Sama kamu juga kan. Tapi saya nggak merasa sih. Salah, bohongi. Ayo lanjut ke topik ya. Iya. Nah, dari situ apa ya namanya? Kita juga bercanda, bales-bales dengan kata iseng gitu loh. Iya, Iseng bales gini dengan membuat SW yang kita anggap lelucon, Nah. tetapi mereka nganggapnya serius Serius sampai banget. SG, SW, kalau nggak tahu SG ya status Instagram gitu. Oh, iya. Ya semacam Instagram, status WA. Nah, mereka kayak panas membara. Tetapi ketika si anak ditemui, dia menghindar, lebih katanya mau jauh gitu loh, jauh. Dan itu membuktikan bahwa kita itu nggak salah apa-apa, tapi si anak melebih-lebihkan. Tapi setelah disamperin, si anak itu langsung jauh nggak mau bicara gitu. Oh iya. Walaupun dia paling gosip-gosip sama temennya ya. Lanjut ya. Oke. Bagaimana perasaan Nuki saat Anda dibully pada saat itu? Kalau saya sih fan-fan aja ya. Dibawa santai gitu ya? Ya nggak tahu sih. Kalau anak-anak yang lain, mungkin kalau anak-anak yang lain itu lebih ke sakit ya. Sakit hati. Apalagi nggak kayak kita Ya. yang udah deh biarin aja. Tapi anak lain tuh ada yang kayak apa namanya, sakit banget gitu loh, sampai ke mental, sampai ingin mencakap-cakap juga. Oke. Seperti yang gimana kamu cakap. Oke. Nah, kita juga memaklumi anak-anak yang memang sakit hati karena bullying itu seharusnya tidak boleh ya. Ya. Tapi masih banyak sekali anak yang melakukan bullying. Tapi ya kita harus mengingatkan teman kita agar tidak boleh membuli. Iya, benar sekali Mas Luki. Oke, lanjut. Lanjut ya. Bagaimana menurut Luki cara mengatasi pembulian? Banyak sekali sih caranya. Iya. Salah satunya memberitahu secara langsung, menyampaikan kata-kata halus. Ya. Jangan secara kayak kamu ini udah bully, mulutmu gini. Nah, itu sesuatu sih ya. Nggak boleh sih. Nggak boleh sih. Itu nggak boleh pakai kata kasar, nggak boleh caci maki. Iya. Harus kayak dari hati gitu loh. Kamu itu nggak boleh bully. Ya. Belum tentu temen yang kamu bully itu anggap bulianmu sebagai candaan, tetapi mereka juga anggap itu sampai hati. Mereka sih bisa memaafkanmu, tapi mereka juga akan ingat dengan mukamu, dengan perilakumu. Perkataan. Iya. Perkataan itu yang paling sering sih. Iya, Katanya. betul, iya. Kayak melekat gitu iya. loh, kayak sampai SMA sampai kapanpun melekat. Kayak dia lihat di anak ini pernah bully aku, tapi sekarang itu kan biasanya yang membandingkan dibully diri kan gitu. kayak semakin sukses gitu, mereka kayak nganggapnya di anak ini yang bully aku sekarang. Sering banget terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Semua ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana tindakan Luki ketika Luki melihat seseorang yang sedang dibully? Biasanya kan ketika jalan lewat orang yang dibully itu gimana tindakan Luki? Ada beberapa cara sih. Kayak pembulinya yang masih bisa dikasih tahu, Iya. udah disamperin. Kamu ini nggak boleh gini. Apalagi contoh mengejek orang tua atau yang lainnya. Mengejek orang tua itu yang paling sering sih ditemukan di Ya, lingkungan sekolah. apalagi di SMP ya. Iya. Apalagi apa ya? Kayak kalau kamu nggak bisa memberitahu, kamu bisa bicarakan ke wali kelas, ke BK atau ke guru lainnya. Tetapi kalau nama kalian mau disebut sebagai pelapor juga tidak apa-apa. Saat ditolong disembunyikan juga tidak apa-apa. Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Menurut Luki, hukuman apa yang setimpal yang harus didapatkan pelaku pembulian? Menurut Luki loh. Kalau saya sih biarin aja, nanti Tuhan yang berkehendak ya. Santai banget sih jadi Iya. orang. Itu tuh dibawa santai aja, cuma sekali doang kok. Udah. Terus ya hukuman sih kita serahkan kepada
guru BK biarkan mereka yang memberitahu, ngasih sanksi, kan kita tidak ada urusannya lagi, urusan pihak lain kalau sudah nggak mau diberitahu lagi. Segitu aja. Menurut Lucky, bagaimana pencegahan dari kejadian bullying? Pencegahannya itu banyak sekali. Bisa sebutkan nggak? Pembinaan wali kelas tiap hari Jumat, kalau kan dibagi sesi ya. Bisa dari anak-anak, kita tidak boleh adanya pembulian karena setiap anak itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda terhadap candaan kalian. Apalagi anak-anak yang kayak orang mengabdi, itu mereka menganggap candaan kalian sebagai bullying dan bisa diingat sampai mereka dewasa. Tapi biasanya orang yang nganggep candaan itu kayak sakit hati, biasanya orang yang mudah sakit hati itu disebut baper gitu loh. Iya. Sering kali kita nemu kayak gitu. Sering dong, kayak baper banget sih kamu dikatain gitu doang. Nambah ini ya. Di gini-giniin juga gak sih? Iya. Malah ranah ke fisik ya. Iya. Anak-anak kayak gitu sih nggak tahu ya kalau ada yang bullying dari ranah orang tua yang lain, nggak tahu ya media status sosial mereka. Jadi kita juga harus memahami si pembuli kenapa dia bisa membuli ya, terus kepada teman-teman dibully bagaimana perasaan mereka dan apakah mereka sakit. Kalau sakit kita harus berteman kepada yang dibully itu agar mereka tidak merasa sendirian. Ya begitulah. Kita lanjut ya. Apa sih tindakan yang tepat untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami bullying? Menurut Mas Lucky sendiri? Ya dibawa santai kalau kalian masih bisa santai ya. Seperti kita. Tapi kan ada beberapa orang yang ini ngerasa kayak omongan seseorang itu kayak dirasa kayak terlalu sakit gitu. Iya, banyak dong tentunya. Tetapi juga ada anak-anak yang kayak santai aja kayak kita ya. Iya, hidup masih bawa santai ya katanya. Sekali doang kok. Iya, kalau nggak mau sakit ya udah. Nggak boleh. Udah? Belum. Ayo kita lanjut. Apa tadi pertanyaan lo? Tindakan yang tepat untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami bullying. Nah, motivasi dari saya, ketika kamu dibully, maka kamu anggap saja kamu sudah mencapai titik tertinggi kamu. Sehingga kamu jika dibully, mereka akan menjatuhkanmu sedalam-dalamnya, kayak kamu dilempar ke samudra gitu ya. Lebih ke jurang sih. Iya, tetapi ya jika kamu jangan pantang menyerah dan buktikan bahwa kamu itu bisa segala hal. Jangan membuat bulian itu sebagai kayak kamu udah nggak mau sekolah lagi, kayak minder gitu ya. Minder, insecure kata katanya, sehingga membuat kamu down gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Kebanyakan sih itu kayak nggak mau sekolah, putus sekolah gara-gara putus bullying. Sekolah di rumah sih. Homeschool ya. Dan kamu harus berusaha sebaik mungkin raih prestasi, tingkatkan akademikmu hingga kamu berada di titik bahwa kamu yakin orang yang dibully kamu itu mereka ada di bawahmu dan mereka tidak berani sendirian, karena ya bullying kan biasanya kelompok ya sekongkol. Bullying itu lebih sering sekelompok sih ya kalau mereka kan tidak berani sendirian ya sama kita. Mentalnya sudah ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Lucky dalam podcast kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap Anda mendapatkan pesan moral supaya kasus bullying dapat dikurangi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.